Hai, saya Andrian Sinaga. Saya mewakili dari Masterweb. Saya akan membawakan presentasi materi pemasaran melalui internet. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak bisa hadir ke tempat Bapak atau Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya mau tetap untuk menyampaikan materi presentasi ini melalui video. Yang pertama, kita harus mengetahui konsumen di masa sekarang itu sudah mengalami perubahan. Konsumen di masa sekarang sangat berbeda dengan konsumen 5 tahun ke belakang. Kita harus mengetahui perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi dalam konsumen di masa sekarang. Saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dari konsumen yang dulu bersifat eksklusif, sekarang menjadi inklusif atau menjadi untuk semua kalangan. Contohnya, sekitar di tahun 2012, kita hanya bisa menikmati smartphone atau smartphone hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Karena apa? Pertama, harganya terlalu mahal. Kedua, kita tidak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, kita cukup HP itu cuman fungsinya 3. Bisa nelpon, bisa SMS, bisa komunikasi melalui chat, dan bisa foto. Cuman 3 itu saja. Tapi di masa sekarang, HP smartphone bisa dinikmati semua kalangan. Karena apa? Perkembangan internet membawa kita membutuhkan internet sebagai salah satu bahan yang prioritas atau bahan pokok yang kita butuhkan. Kita dalam mengakses semua kegiatan di masa sekarang melalui internet. Dan alat yang kita gunakan untuk mengakses internet otomatis adalah smartphone. Para pelaku usaha mengetahui hal ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, para pengusaha berlomba-lomba membuat HP semurah mungkin untuk bisa dinikmati semua kalangan. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi di masa sekarang atau lebih berkurang sifat-sifat barang yang sifatnya eksklusif. Di masa sekarang, barang lebih mudah atau lebih gampang dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, konsumen yang tadinya bersifat vertikal itu kan tegak ke bawah, Bu. Atau istilahnya lurus dari atas ke bawah. Sedangkan horizontal itu segaris, lurus, mendatar. Nah, dahulu semua perusahaan itu bersifat menganggap konsumen itu sebagai objek atau sebuah target yang akan kita peras uangnya istilahnya. Atau itu merupakan suatu bukan objek yang harus diperhatikan konsumen. Dahulu, perusahaan tidak menganggap pelanggan. Tidak menganggap pelanggan itu bagaimana? Ketika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk atau sebuah barang, mereka cenderung menawarkan kepada ahli atau pakar. Menyampaikan informasinya melalui pakar ahli. Dan pakar ahli tersebut baru menerangkan, wah produk ini bagus, produk ini bisa digunakan untuk nyaman atau enak, semuanya. Menurut para ahli, kita tidak tahu ahli tersebut dibayar oleh perusahaan tersebut atau tidak. Nah, di masa sekarang itu lebih cenderung horizontal. Kita cenderung mencari tahu produk tersebut, kita tidak menelan mentah-mentah omongan ahli tersebut. Kita cenderung mencari tahu produk tersebut kira-kira memang bagus, memang sesuai dengan kebutuhan kita, dan memang kita perlukan. Hal tersebut juga berlaku akhirnya merubah mindset suatu usaha atau perusahaan yang tadinya menganggap suatu konsumen itu hanya target uang mereka, lebih menjadi konsumen itu adalah partner mereka, suatu teman
caranya bagaimana? Banyak di masa sekarang perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk hadir dekat berada di masyarakat. Contohnya seperti kami sekarang, Master Web, hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk membantu kebutuhan Bapak Ibu dalam memasarkan produk atau barang Bapak Ibu melalui internet. Kami hadir untuk memberikan informasi yang sekiranya akan berguna ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan internet nantinya, khususnya dalam penjualan. Nah, berikutnya, konsumen yang tadinya bersifat individu menjadi lebih sosial. Maksudnya apa? Individu ini, kita dulu cenderung di masa terdahulu, konsumen, ketika ingin membeli produk, kita mendapatkan info produk tersebut melalui brosur, TV, radio, atau majalah. Kita mendapatkan informasi tersebut melalui sebuah media cetak atau media TV. Ketika kita ingin membeli produk tersebut, dirasa cocok, kita langsung membeli. Nah, di masa sekarang, perubahan konsumen yang tadinya ketika, wah, saya pengen beli barang itu bagus di TV, kelihatannya dipakai sama Agnes Monica, kelihatan bagus, Honda Beat, langsung dibeli dulu. Tapi sekarang, masyarakat cenderung atau pelanggan cenderung mencari tahu produk tersebut. Makanya saya memberi contoh, konsumen lebih percaya faktor F. Faktor F itu apa, Bapak Ibu? Ada followers Instagram, Twitter. Nah, yang kedua, friends atau bahasa Inggris dari teman. Yang ketiga, family atau bahasa Inggris dari keluarga. Kita lebih cenderung ketika membeli suatu produk, yang tadi saya contohkan Honda Beat, yang tadinya kita lihat di TV digunakan oleh Agnes Monica, kita cenderung mencari tahu ke keluarga kita yang sudah menggunakan Honda Beat tersebut. Kira-kira nyaman nggak sih motor tersebut? Atau Bapak Ibu bertanya kepada teman Bapak Ibu yang sudah membeli produk tersebut, kira-kira bensinnya irit nggak sih? Jadi kita semua cenderung mencari informasi produk tersebut sebelum membelinya. Karena apa? Karena kita lebih percaya tadi, keluarga, teman, atau kita melihat kira-kira sudah berapa banyak sih followers dari produk tersebut. Nah, perubahan demografi konsumen tadi atau perubahan konsumen tadi menyebabkan kita yang harus mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk di masa kini. Makanya saya memberi pertanyaan, apa sih rencana Bapak Ibu sekalian untuk merangkul pergeseran pasar ini? Atau merangkul tren yang sudah berkembang? Kita, para pelaku atau Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM, harus mulai menerapkan strategi pemasaran yang baru, yang sesuai dengan pola-pola perubahan konsumen tadi, untuk menyesuaikan produk kita lebih diterima oleh masyarakat. Berikutnya saya akan lebih menjelaskan lagi, Bapak Ibu sekalian, kira-kira konsumen apa sih yang kira-kira potensial di masa kini. Saya menjelaskannya sebagai masyarakat digital. Apa masyarakat digital tersebut? Yang pertama, ada kaum muda. Kita tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa mayoritas yang menggunakan internet berasal dari kalangan muda. Mereka lebih cenderung aktif di dalam media sosial atau internet. Bahkan
Ini ada info dari United Nations Population Fund. Ini suatu organisasi yang mendata jumlah populasi di manusia atau jumlah orang yang ada di seluruh dunia ini. Mereka merangkum pada tahun 2014 terdapat 1,8 miliar orang muda. Orang muda itu berusia dari 10 sampai 26 pada tahun 2014. Sekarang sudah tahun 2020. Otomatis angka ini sudah berubah. Mayoritas sudah mengalami pergeseran ke umur fase lebih dewasa. Dari lebih kalangan umur 20 sampai 35. Nah, dan angka tersebut Bapak Ibu sekalian merupakan angka tertinggi dalam sejarah manusia. Oleh karena itu potensialnya besar sekali. Anak muda merupakan pangsa pasar yang sangat besar ketika kita ingin memasarkan produk kita. Atau kita masih bingung, kira-kira produk apa sih yang saya mau jual? Nah, ada target pertama, anak muda. Yang kedua, perempuan. Kenapa saya bahas perempuan? Karena ternyata mayoritas yang aktif di dunia digital atau dunia internet itu kalangan dari mayoritas antara pria dan wanita, mayoritas lebih aktif perempuan. Karena apa? Perempuan atau ibu-ibu sekalian yang ada di tempat, ketika ingin membeli produk, cenderung mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Contohnya, ibu-ibu sekalian ketika ingin membeli kain secara online melalui Shopee misalkan, pasti ibu-ibu sekalian bertanya kepada tetangganya, kira-kira kain tersebut bagus nggak sih? Sebelum membeli, pasti cenderung mencari-cari di internet. Kira-kira juga dicari-cari di Shopee atau di Tokopedia, yang paling murah kain yang mana sih? Informasinya banyak sekali, cari-cari terus. Kalau pria cenderung ketika ingin mencari suatu produk, lihat Tokopedia, barang termurah, reviewnya bagus, ambil. Lebih tidak cenderung mencari tahu melalui teman, lebih mengurangi mencari tahu melalui teman, mungkin karena dirasa sudah cukup melalui review dari Tokopedia. Kan semua toko online terdapat review atau bintang biasanya Bapak Ibu. Nah, kalau perempuan lebih cenderung lebih banyak aktivitasnya untuk mengumpulkan informasi. Pertimbangannya banyak sekali. Harga, terus kira-kira kemudahan untuk mendapatkannya, review barang tersebut. Dan perempuan ternyata merupakan pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Cenderung mayoritas 40% perempuan merupakan pengambil keputusan tertinggi di dalam rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga tersebut ingin membeli suatu produk, misalkan ingin membeli sofa, bapak pasti bertanya ke ibu-ibu sekalian, Bu, kira-kira kalau saya beli sofa di toko ini bagus nggak? Atau, Bu, ketika saya ingin membeli panci di toko ini bagus nggak? Jadi keputusan semua ada di perempuan. Perempuan suatu maker decision atau sebuah pengambil keputusan tertinggi di dalam rumah tangga. Yang ketiga, netizen atau netizen di masa sekarang ini. Yang aktif masyarakat digital itu, apa sih netizen itu? Netizen merupakan orang yang aktif di dalam kegiatan internet. Kegiatan di internet itu apa saja sih? Ketika anak atau ketika Bapak Ibu juga sekalian sudah melakukan aktivitas seperti like,
subscribe, share. Bapak Ibu sekalian sudah menjadi netizen atau netizen. Bahasa sekarang kan dipelintir menjadi netizen, Bapak Ibu. Nah, netizen tersebut lebih aktif dalam melakukan like, komen, bahkan bisa cenderung membuat komen negatif, komen positif, dan membuat konten untuk membahas hal apapun. Contohnya produk dalam hal ini, ketika kita menjualkan produk kita menjualkan produk baju istilahnya di Tokopedia. Nah, ketika kita menjualkan baju tersebut di Tokopedia, maka akan ada fasilitas komen. Ketika ada orang yang komen di tempat itu, otomatis orang tersebut adalah netizen, aktif di dalam komen kita, menanyakan produk kita. Atau orang yang sudah mereview produk yang sudah dia beli, itu merupakan netizen. Entah itu reviewnya baik atau buruk. Review itu seperti masukan ketika kita sudah membeli produk kita. Nah, ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan masyarakat digital di masa sekarang. Nah, kira-kira bagaimana sih kita untuk menanamkan produk kita bisa ada di mindset atau ada di benak para konsumen atau target Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi sudah melihat 3 target potensial, Bapak Ibu harus mulai menentukan kira-kira bagaimana sih, misalkan Bapak Ibu punya jualan makanan. Kira-kira bagaimana sih makanan saya bisa ada di pikiran anak-anak muda? Bagaimana sih makanan saya bisa diterima para ibu-ibu atau para perempuan? Dan bagaimana makanan saya tidak mendapatkan review buruk dari netizen. Nah, hal tersebut harus mulai dipikirkan Bapak Ibu ketika ingin memasarkan atau ketika ingin berjualan secara online. Bagaimana produk kita ada di benak para pelanggan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut hal tersebut. Yang pertama, ketika ingin membeli suatu produk, seperti yang saya jelaskan di slide awal, masyarakat cenderung mencari tahu terlebih dahulu. Atau pelanggan Bapak Ibu mencari tahu. Mencari tahunya dari mana? Bisa melalui orang lain, atau Bapak Ibu misalkan keluarga Bapak Ibu menyarankan ketika ingin membeli baju, baju ini bagus. Misalkan paman ibu atau yang terdekat deh dari keluarga anak-anak ibu. Bu, baju ini bagus. Saya ngelihat di teman saya kemarin beli di Shopee, bajunya bagus ini bu. Mau dong aku bu. Tuh. Yang kedua, mengetahui dari tidak sengaja Bapak Ibu tidak sengaja melihat produk tersebut melalui iklan yang ada di Instagram, atau tidak sengaja melihat iklan tersebut melalui story WhatsApp, tidak sengaja melihat iklan tersebut melalui Facebook, tidak sengaja melihat iklan tersebut melalui banyak hal. Ketidaksengajaan itu merupakan suatu pemasaran digital, Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mempersingkat waktu, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk bagaimana sih kita memasarkan produk kita di Facebook, atau bagaimana sih kita bikin iklan di YouTube. Hal tersebut mungkin di lain waktu akan kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, ketika ingin membeli produk, kita cenderung mencari tahu
tersebut bisa melalui kita cari tahu sendiri, atau dari orang lain, atau tidak sengaja tahu produk tersebut. Atau bahkan Bapak atau Ibu sekalian teringat di masa lalu akan produk tersebut. Contohnya, kan menjelang Lebaran nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian pasti teringat ketika Lebaran ada snack Kongguan. Bapak Ibu pasti mencari tahu di masa sekarang kira-kira masih ada nggak sih Kongguan itu? Cari di Topet, di Tokopedia. Atau bisa cari secara langsung di Alfamart. Pokoknya mencari tahu. Pertama, konsumen ketika ingin membeli produk kita itu cenderung mencari tahu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika sudah mencari tahu akan menjadi tertarik. Contohnya tadi kain. Ketika anak ibu ingin membeli kain di Shopee atau baju, akhirnya menjadi tertarik dengan kain tersebut di Shopee. Misalkan merek ABC, kayak merek kecap. Atau yang lain, merek apa ya? Merek Zora, baju Zora. Ketika ibu sudah mengetahui baju Zora tersebut melalui Shopee, akan cenderung melihat tertarik. Beneran bagus nggak sih baju Zora ini? Terus Bapak Ibu berpikir, menjadi pertimbangan. Kira-kira beneran bagus nggak sih produk Zora ini? Akhirnya lanjut lagi yang ketiga, Bapak Ibu mencari tahu melalui teman atau mencari tahu melalui online. Kira-kira baju Zora itu beneran bagus nggak sih? Dan Ibu akhirnya membandingkan baju Zora tersebut. Baju Zora Ibu bandingkan dengan baju yang lainnya. Terus bertanya-tanya, kira-kira baju yang mau saya beli ini sudah sesuai belum sih dengan apa yang kita mau? Berikutnya, ketika kita sudah terus-terus bertanya dan membandingkan, akhirnya kita memutuskan untuk membeli produk tersebut atau melakukan tindakan. Tindakan tersebut adalah membeli. Ibu membeli baju Zora. Atau ibu memutuskan, bahkan bukan memutuskan beli baju Zora, beli baju yang lainnya, yang sebagus Zora, yang ibu sudah mencari tahu tadi. Ketika ibu membeli Zora, akhirnya ibu menggunakan untuk pertama kalinya. Ketika menggunakan pertama kalinya, akhirnya timbul rasa, wah, bajunya nih cocok di anak saya, baju Zora nih. Atau ibu yang tadi yang sudah membandingkan akhirnya tidak membeli baju Zora, baju merek lain. Kok bajunya jelek sih? Kok bajunya nggak sesuai? Ibu mengeluh tentang produk tersebut. Berikutnya, akhirnya tindakan yang dilakukan konsumen sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, yang tadinya sudah merasa cocok, puas, akan membeli produk tersebut. Dan terus menggunakan produk tersebut. Wah, baju Zora ini udah bagus buat anak saya beliin terus lah baju Zora. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian tidak suka, akan cenderung merekomendasikan untuk tidak membeli baju tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. Janganlah beli baju merek ini, jelek, mendingan baju merek Zora aja. Nah, rekomendasi tersebut akhirnya menimbulkan lagi balik lagi ke awal. Menimbulkan keingintahuan untuk membeli untuk kalangan yang lain. Akhirnya ibu melakukan suatu tindakan, yaitu yang saya sebut ini adalah behavior atau perilaku konsumen di masa sekarang ketika ingin membeli suatu produk. Jadi ada 5. Yang pertama, tadi yang sudah saya beritahu, yang sudah saya sampaikan kok, karena ini tahu kan Bu. Yang pertama tahu, jadi bukan tahu makanan, tapi kita mengetahui produk tersebut. Yang kedua, ketika sudah mencari tahu, kita menjadi tertarik. Yang ketiga, sudah tertarik,
kita mencari informasi produk tersebut. Ketika sudah mencari informasi, kita melakukan tindakan membeli akhirnya. Yang kelima, kita memutuskan merekomendasikan ke orang lain untuk dibeli, atau kita tidak merekomendasikan ke orang lain untuk tidak membeli produk tersebut karena dirasa buruk. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan mengenai presentasi tadi, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya melalui WhatsApp di bawah ini, nomor WhatsApp atau email. Sekian.